karena aren ini memang salah satu tumbuhan yang serbaguna. Satu, sebagai tanaman konservasi yang memang kalau di tempat longsor itu sangat cocok ditanamin, itu termasuk di lahan-lahan kritis yang sering kebakaran, cocok ditanam itu. Karena aren itu kalau ditanam sering longsor, dia punya serapan air yang cukup tinggi dan akarnya memang itu. Selamat siang pemirsa Gamal TV, kembali bersama saya Vega, Putri Sinden Perkebunan dari Gamal Institute. Kali ini saya berkesempatan melakukan wawancara dengan petani sekaligus pengusaha aren yang sukses dari Banten, yaitu Bapak Anwar. Selamat siang Bapak Anwar. Selamat siang Mbak. Selamat siang. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak Vega. Ya, alhamdulillah. Langsung ya Pak ya? Ya, siap. Ceritakan Pak, bagaimana kisah perjalanan usaha Bapak di aren ini Pak? Dulu saya seorang penderes Mbak ya. Jadi saya bukan petani yang nyuruh ke sana kemarin. Jadi saya pelaku sendiri, menderes aren sendiri. Kemudian jadi pengepul, kemudian jadi ketua kelompok. Cuman pemasarannya pada tahun 89 hanya sekitar kota kecamatan aja. Dari desa ke kota kecamatan nggak bisa keluar. Karena mungkin ya pengalaman dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu saya terus berlanjut sampai 2000-an saya terus berjuang ke luar kota, ya keliling door to door, dari rumah ke rumah, dari toko ke toko, dari ke pabrik ke pabrik memasarkan gula aren. Nah, ternyata mereka mau menerima gula aren. Cuman syaratnya katanya bisa tahan 2-3 bulan. Pada waktu itu yang saya pasarkan memang gula cetak. Jadi nggak ada gula semut. Jadi gula cetak memang umurnya itu cuman 2-3 minggu sampai 15 hari udah meleleh. Saya katakan bisa. Baru saya pulang ke rumah, ya gula aren dicincang, kemudian dikeringkan, dijemur dengan matahari, kasih sampel, ya ternyata diterima. Terus tidak cukup sampai di situ, saya terus berkeliling sampai ke pabrik-pabrik, ya ternyata pabrik pun menerima, tapi tidak bentuk gumpalan atau berondol-berondol kayak gitu. Dia mintanya bubuk. Maka saya sanggupi, saya praktekkan di rumah. Ibu-ibu masyarakat sekitar saya suruh ngiris gula aren yang batok itu ya. Diiris, kemudian dikeringin, diayak, masukin sampel dan diterima. Lama-lama kan ribet juga. Di saung petani udah dicetak, kemudian dibawa ke rumah harus diiris kembali. Itu kan beban juga. Ini saya berpikir apakah bisa atau tidak, di petani tidak dicetak dulu, langsung dibubukkan, digerus pakai bakot tempurung kelapa. Ya setelah saya coba ternyata bisa. Dan hasilnya saya kasih sampel ke pabrik, ya alhamdulillah diterima. Setelah itu anggota saya yang 28 itu suruh bikin gula semut semua. Dan lama-lama pasarnya banyak, produksinya sedikit, saya kembangkan ke daerah-daerah lain. Saya minta bantuan ke Dinas Perindustrian Kabupaten Lebak waktu itu untuk diadakan pelatihan gula semutnya, Bu. Nah, setelah diterima, saya disuruh membina petani aren yang ada di seluruh Kabupaten Lebak bersama Dinas Perindustrian. Kemudian selanjutnya produksinya banyak, pasarnya banyak. Waktu itu cuma saya sendirian di Banten. Artinya, Bu, pada tahun 89-90, saya orang yang pertama menciptakan gula semut di Banten, Bu. Jadi orang lain itu nggak ada yang bisa gula semut, nggak ada yang jualan gula semut, produksi gula semut kecuali saya sendiri. Maka saya ditugaskan oleh pemerintah daerah untuk melatih petani-petani aren yang ada di Kabupaten Lebak. Jadi udah 80% petani desa di Lebak udah saya bina gitu kan. Akhirnya produksinya banyak, pasarnya banyak, muncullah perusahaan-perusahaan baru yang pengen nimbrung usaha. Karena mungkin ya mereka tergiur di 10.000 jual 15.000, ada margin 5.000. Padahal di situ ada
apa namanya yang disebut ada mungkin ada untung ada rugi lah kayak gitu kan, ada resiko lah. Jadi mereka tidak tahu resikonya ini. Tahun 2000 muncul beberapa perusahaan yang modalnya lebih besar dari saya. Kalau saya kan cuma ratusan ribu atau juta lah pada waktu itu, ya muncullah pengusaha-pengusaha besar di Kabupaten Lebak, mungkin 10 sampai 15 pengusaha, tapi tidak tahu latar belakang cara ngolahnya gimana, cara pengiriman pembelian yang kualitas A, B itu mereka nggak tahu. Yang tahunya beli 10.000, jual 15.000, untung 5.000, tahunya itu aja. Nah, lama kelamaan ya tidak sampai 3 tahun mereka pada gugur semua, Bu. Jadi tetap saya berjalan, ya tinggal saya sendiri. Nah, setelah itu ramai lagi gula semut ya. Mulai sekarang mereka pada bikin usaha-usaha gula semut lagi, bukan di Lebak aja, hampir di seluruh Banten, ya Tangerang, Bekasi, segala macam. Ya udah sekarang ya, tapi tetap saya bersyukur berarti ilmu saya tersalurkan melalui pelatihan-pelatihan gula semut yang ada di Kabupaten Lebak, khususnya umumnya di Banten. Mungkin kayak gitu, Pak. Dan sejarahnya itu sekilas sejarah saya, dan alhamdulillah setelah itu ya saya, karena saya konsisten 99% hidupnya dari aren, maka alhamdulillah sampai sekarang saya tetap di aren. Iya Pak, terima kasih. Kalau bicara soal produk, itu produk yang dihasilkan Bapak itu apa saja Pak? Waktu itu saya hanya produk gula aren, gula cetak. Tapi saya berusaha berinovasi mendiversifikasikan produk, maka selain gula semut dan gula cetak, saya kembangkan lagi. Dan alhamdulillah karena saya tujuannya baik, kalau ini nggak laku produk, mudah-mudahan produk ini yang jalan. Kalau 3 alternatif dari 1 bahan baku 3 varian, ya alhamdulillah waktu kemarin pandemik gula semut drop 90% nggak laku, tapi sebaliknya gula jahe dan gula aren jahe kunyit itu malah 200 kali lipat gitu kan penjualannya dan produksinya. Mungkin kayak itu. Ya, kalau kabarnya produk aren Bapak kan sudah ada yang ekspor ya Pak ya? Itu kemana saja betul, Pak? Ekspor pertama saya 2014 ke Australia, ke Amerika. Tapi pada waktu itu karena kami baru belum tahu ekspor, kami ekspor ke Australia, ke Amerika, ke Jerman menggunakan perusahaan orang lain atau eksportir orang lain lah. Jadi kami hanya jual ke eksportir, kok begitu aja udah. Karena saya punya tim ekspor impor, menghubungi kedutaan besar yang ada di Indonesia gitu, atas perdagangan yang ada di Indonesia. Ke Taiwan saya tetap mengirimkan orang ke Taiwan untuk belajar bagaimana cara ekspor, walaupun dari pemerintah pesawat, tapi bot, hotel segala macam biaya sendiri. Ya alhamdulillah tahun 2016 ke 17 ke sana, 2017 kami bikin perusahaan sendiri ekspor. Ya tahun itu juga kami ekspor sendiri, jadi tidak menggunakan eksportir orang lain, terutama kami yang ke Korea sekarang gitu Bu. Pak berarti ya ya, kalau ini yang ya Pak ya, harapan Bapak ke depannya untuk komoditi aren itu apa Pak? Harapan saya untuk komoditi aren itu lebih terutama ya penanaman secara besar-besaran di daerah lahan tandus, karena aren ini memang salah satu tumbuhan yang serbaguna. Satu, sebagai tanaman konservasi yang memang kalau di tempat longsor itu sangat cocok ditanamin, itu termasuk di lahan-lahan kritis yang sering kebakaran, cocok ditanam itu. Karena aren itu kalau ditanam sering longsor, dia punya serapan air yang cukup tinggi, dan akarnya memang itu kalau di tanah kering dia walaupun musim kemarau segala macam daerah itu tetap dingin. Itu untuk konservasinya. Karena mulai dari nira, kolang-kaling, apalagi nira yang mereka dibikin tuak di Kalimantan, di Sulawesi itu tuak, kemudian di Banten gula semutnya ya luar biasa, alhamdulillah lah. Kalau aren ini memang kalau di orang bilang zaman dulu ya pohon emas lah, ngurus enggak, tapi dia manen terus. Malah sekarang ya nanam ya mungkin ya harus dikembangkan, jangan sampai dari sini ke belakang nanam enggak,
ngurus enggak, manen mah terus. Jadi memang ya ke depan kita harus dikembangkan lagi, terutama ya di lahan-lahan seperti daerah das, daerah aliran anak sungai itu ya memang yang harus dikembangkan. Kemudian ya di lahan-lahan kritis ya yang sering longsor dan tandus ya memang cocok untuk ditanamin aren. Barangkali itu Bu sementara. Baik, terima kasih ya Bapak. Semoga selalu lancar terus usahanya. Terima kasih. Amin. Iya, sama-sama. Demikian tadi wawancara bersama Bapak Anwar, petani sekaligus pengusaha aren yang sukses dari Banten. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya bersama saya Vega dari Gamal Institute.